Nomor satu yang harus teman-teman perhatikan adalah tolong bantu silent. Ya, kita hargain teman-teman, takutnya nanti lagi enak-enak dengerin, kaget gitu ya. Kalau jantungan bahaya, dan kasihan ya. Terus kedua, tolong kursinya jangan diisi tas. Kasihan nanti yang baru datang nggak dapat kursi, ya. Jadi tolong jangan ditek-tekin. Ya, di sini bukan anak TK, anak SMP, anak SD, jadi jangan ngetekin kursi. Malu-maluin aja ya. Pokoknya kebagian semuanya gitu. Nah, jadi kalau kita bisa hargain itu, teman-teman nanti juga mudah-mudahan berkatnya banyak ya. Oke, salam kenal, nama saya Yohanes. Kita hadir sama Ko Budi, ada Kak Dewi, sama Kak Juni. Malam ini kita mau sharing-sharing buat teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang nanti dibagikan itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menguatkan teman-teman lagi, meyakinkan teman-teman lagi. Ada yang belum tahu tentang AFC diundang datang ke sini hari ini? 1, 2, ada lagi 3, 4 orang ya. Kita kedatangan orang baru. Kita kasih salam yuk buat teman-teman. Welcome home. Jadi ini rumah kita ya. Teman-teman, ini kantor bisa dimanfaatin sama teman-teman semua. Kalau teman-teman udah bermitra sama kita dari pagi sampai sore kecuali hari Jumat. Malam boleh dipakai karena kita acara sharing-sharing sama orang-orang yang udah sukses. Salah satunya ada 2 orang tamu kita ini yang dari luar kota ya. Sebetulnya ada lagi yang dari luar kota, ada Dokter Kiki juga hari ini. Mana Dokter Kiki nih? Oke, nanti siapa tahu kecipratan sharingnya juga ya Dok ya. Nah, dokter kecantikan yang paling ngetren di mana Dok? Natasha ya? Ya, Natasha Medan, udah terkenal ya. Oke, Ko Budi, kita lanjutkan gimana startnya sama Kak Dewi? Ya, mungkin sama kita ya. usah deket-deket Bu. Kasihan, usah nempel-nempel. Ya, Takut digigit, santai aja. Santai. Oke, mungkin kita mulai dari Bu Dewi ya. Nah, Bu Dewi dari awal perkenalan AFC ini gimana gitu ya, jadi cerita sedikit gitu ya. Nah kemudian itulah ya awal perkenalan gitu ya. Nah kalau bisa setiap pertanyaan tuh gak usah lama-lama, 5-10 menit aja gitu, supaya ada tektok. Nanti kalau Bu Dewi cerita 30 menit nanti kan kita gak kebagian duduk di sini doang. Oke, kira-kira gitu ya perkenalan bagaimana bertemu produk ini. Nah kemudian apa yang Anda lihat ya, dan kemudian bagaimana Anda menjalankan. Oke, thank you. Terima kasih Pak Budi. Perkenalkan, nama saya Dewi Luciana Siagian dari Pangkalan Kerinci, 2 jam dari Kota Pekanbaru ya Bapak Ibu. Jadi saya mengenal AFC ini awalnya dari teleponnya Bu Herti ya. Bu Herti katakan ke saya, Bu Lucy udah bosan miskin belum? Katanya gitu. Jadi kalau teman-teman yang butuh penghasilan, ini peluang yang tepat ya. Nah terus saya bilang tak ada satu manusia pun yang hidupnya mau miskin, termasuk saya gitu. Terus apa itu AFC katanya gitu ke saya. Terus saya bilang, saya coba cek di sudah saya cek di Google bagaimana tentang AFC ini. Kebetulan saya backgroundnya perawat, tapi perawat pengangguran ya. Jadi saya cek dia, oh ini ada paten fungsinya, ini perusahaan farmasi gitu ya. Ini sangat bagus untuk saya konsumsi karena kebetulan saya punya riwayat asam lambung yang sudah menahun ya Bapak Ibu ya. Dan terus tanpa pikir panjang waktu itu saya langsung berangkat, kebetulan ada acara di Medan. Saya langsung berangkat jam 11 malam, duduk di bangku tempel dekat toilet lagi ya, perjalanan 18 jam. Dan jadi waktu itu saya hanya berpikir begini, Tuhan ini apa arti perjuanganku ini, sesungguhnya Kau tahu gitu. Aku yakin ini adalah rancangan dan rencanamu. Karena kebetulan saya benar-benar di titik minus Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ada di AFC ini bukan karena saya punya uang, tapi karena saya mau punya uang. Saya benar-benar tidak punya uang untuk masuk di AFC. Pergumulan saya waktu itu adalah bagaimana saya bisa punya modal 3.400.000 untuk bisa masuk di AFC ini. Dan puji Tuhan dengan pengharapan saya dan doa saya dan usaha saya beserta niat saya, puji Tuhan saya bisa dapat pinjaman Bapak Ibu sekalian 3.400.000 ya. Anak saya posisi hampir nggak bisa bayar uang kuliah, beli beras saja kiloan ya Bapak Ibu ya, itu sudah saya rasakan benar-benar di titik minus Bapak Ibu. Dan puji Tuhan saya bisa bergabung di AFC ini dan ya banyak hal yang saya lakukan Bapak Ibu sekarang ini adalah saya berjuang
di dalam mindset saya adalah bergerak dan berjuang. Karena saya mempunyai impian supaya kemiskinan yang saya alami tidak dialami anak-anak saya. Saya memang miskin tapi saya tidak mau mewariskan kemiskinan buat anak-anak saya. Inilah yang menjadi motivasi paling kuat buat saya Bapak Ibu. Anak-anak saya masa depannya, pendidikannya adalah menjadi motivasi terkuat saya untuk terus bergerak dan berjuang. Buktinya saya ada di sini. Saya Rososit di sini di Bekasi, Bandung ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu cara saya bagaimana saya bisa meraih dan menggenggam impian saya melalui AFC ini. Dan saya merasa AFC ini menjadi transformasi luar biasa dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Jadi kalau kayak teman-teman yang baru datang, bersyukurlah buat pengundang Anda Ibu ya. Karena pengundang Anda mau membawa Anda ke jurang kemakmuran ya. Sama seperti saya yang sudah dijerumuskan Bu Herti ke jurang kemakmuran. Tentunya dengan aksi kita, bukan hanya dengan berpangku tangan. Ketika Ibu juga sudah bergabung terus Ibu pangku tangan atau diam, tenang gitu juga nggak akan ada hasil. Tentu dengan ketika kita berani mengambil peluangnya, kita juga harus berani dan harus yakin sepenuh hati kita untuk tetap bergerak dan berjuang. Itu dia. Dan untungnya di AFC ini ya, kita punya leader tim yang luar biasa. Nah mungkin di situ yang bisa saya sampaikan Pak. Iya, kalau boleh ditambahkan sedikit Bu. Nah dari bulan pertama, setelah tadi kan dapat modal pinjem ya. Nah kemudian bagaimana mulai recruiting? Di bulan pertama sudah dapat sponsor belum Bu? Oh iya. Jadi setelah saya konsumsi Pak ya, setelah saya konsumsi itu di awal November 2021. Saya terdaftar itu 27 Oktober 2021. Jadi saya mulai konsumsi kalau saya tidak salah itu di tanggal 4 November 2021 setelah produk sampai ke kita. Saya konsumsi 2 minggu, sepasang pagi dan sepasang malam ya. Puji Tuhan memang sampai detik ini asam lambung saya tidak pernah kambuh lagi. Makanan-makanan yang dulunya saya pantangin juga tidak pernah udah bisa saya makan sekarang. Dan inilah keyakinan saya untuk mulai memakai mulut saya, memakai handphone saya untuk berbagi cerita ke semua orang Bapak Ibu. Dan di bulan Desember saya waktu itu masih ruby ya. Di bulan Desember itu saya masih ruby punya penghasilan 6.150.000 kalau saya nggak salah itu. Dan saya bayarkan utang yang saya pinjam tadi. Sponsor saya waktu itu sekitar 20-an Pak. Dan puji Tuhan sampai saat ini sponsor saya ada di angka 191. Wah luar biasa. Nah 20 orang itu lebih banyak adalah bekas pasien Ibu dari rumah sakit atau teman-teman Bu yang sekitar? Karena backgroundnya Ibu Dewi Luciana adalah seorang perawat dan juga penjual monja. Monja itu adalah penjual baju bekas. Ya penjual baju bekas ya. Apakah kita dapatnya dari customer yang tadinya beli baju bekas? Jadi, gimana coba? Jadi member perdana saya itu adalah dari Papua jauh, dan ya? Medan. Jadi bukan dari Kerinci. Di sekitar saya justru setelah saya pergi ke Turki, ya Pak ya, setelah saya berangkat ke Turki, justru setelah saya punya satu tiket kebetulan saya dapat Turki waktu itu ya Bapak Ibu. Waktu saya share itu di Facebook, teman saya di Facebook itu bilang begini. Itu pintar-pintarnya Bu Lusinya itu supaya lakunya jualannya katanya gitu kan. Mana mungkin dia terus dapat tiket ke Turki, bohong-bohong dia itu gitu dia bilang. Jadi saya bilang ya udah pencapaian saya yang akan jadi bukti. Karena mulut saya ini tidak akan bisa melawan itu, tidak akan bisa menutup mereka untuk berbicara atau melarang mereka untuk berbicara itu hak mereka, saya pikir begitu ya Pak ya. Saya tetap berjuang. Terus berjuang. Akhirnya dari waktu Agustus kemarin kita berangkat. Itulah live saya terlama Pak, sampai 2 jam saya live di Istanbul itu. Sampai saya menangis luar biasa terharu ya. Memang luar biasa AFC ini merubah hidup saya ini Bapak Ibu ya. Sampai saya menangis, saya katakan buat Anda yang selama ini mengatakan bahwa tiket Turki saya itu abal-abal, ini saya ada di Istanbul, saya bilang begitu. Akhirnya live ya live saya Pak. Akhirnya sekarang orang-orang yang di sekitar saya itu sudah kadang mau mengambil produk dari rumah. Halo Bu, ada nggak produk di rumah ya? Saya mau ambil setengah paket, saya mau ambil 1 paket begitu. Jadi makanya saya memang selalu sediakan di rumah minimal 10 paket ya. Karena untuk mempermudah tim saya juga untuk mengambil produk, untuk mempercepat distribusi pemakaian untuk teman-teman yang ada di Kerinci. Nah itu dia, jadi member perdana saya itu dari Papua dan Medan. Itu member perdana saya. Jauh-jauh Bu, ada yang dari Nusa Tenggara Barat gitu ya. Kalau yang dari sekitar saya itu baru sekitar saya setelah 8 bulan 9 bulan Pak.
Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, mungkin kita ke berikutnya lagi, Ibu Juni. Ibu Juni bukan sponsor dari Bu Dewi ya, sponsor langsung dari Herti juga. Betul. Oh, dari Bu Herti juga. Oke, nah mungkin cerita sedikit bagaimana bisa awalnya bergabung sama FC seperti itu. Ya, selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih Pak Budi Darwin yang sudah mengundang saya datang ke sini sore hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Juni Norma, saya dari Bekasi. Saya seorang ibu rumah tangga. Memang basic saya itu adalah seorang hairstylist, perias pengantin ya, salon. Saya punya salon kecil di rumah Bapak Ibu. Tapi 2019 saya punya kisah tragis yang membuat hampir diri saya depresi, bahkan sampai saya harus keguguran, yang dimana saya harus operasi karena hamil anatomi, kata dokter ya. Jadi saya pernah masuk ke bisnis yang membuat nama baik saya hancur, bahkan sampai rumah tangga saya hampir diambang perceraian. Ini suami saya sendiri, Bapak Jaya Nathan Pane, yang sekarang sudah jadi Ronin di perusahaan Toreda di perusahaan kita AFC. Jadi singkat cerita, kisah saya itu, saya dulu pernah biasalah seperti kita punya kumpulan ibu-ibu ya teman-teman. Saya dipercaya dulu menjadi seorang owner arisan online gitu. Tapi ya karena memang basic saya kan salon, jadi banyak orang selalu datang ke rumah. Jadi memang kalau untuk saya tipikalnya orang pejuang, pekerja keras gitu. Yang penting yang mana yang jalannya untuk hidup, mencari cuan, itu saya kerjakan Bapak Ibu. Jadi kebetulan di salon saya itu saya selalu bikin songket, karena saya kan orang Batak gitu kan, pasti ke songket, kebaya gitu, karena nyambung juga Bapak Ibu. Jadi berdasar dari situ mulai dari arisan-arisan kecil-kecil gitu, mulai dari arisan songket, arisan emas, sampai akhirnya teman-teman bilang ya udah bikinlah di grup arisan online. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, yang namanya berhubungan dengan uang, ya banyaklah orang yang nggak bayar, macet, sampai akhirnya saya dipaksalah untuk membayarkan seperti itu. Sampai akhirnya saya pun menjual mobil saya, menggadaikan rumah ya Bapak Ibu, sampai benar-benar saya di situ benar-benar kolab dan di titik minus Bapak Ibu. Nah, saya juga nggak tahu saat itu saya hamil. Memang waktu itu udah 7 tahun juga jarak anak saya, tapi ya itulah rencana Tuhan, saya keguguran Bapak Ibu. Jadi saya posting di media sosial saya bahwasannya saya keguguran, saya harus pemulihan. Lalu Ibu Herti melalui media sosial juga beliau chatting saya. Karena lewat Facebook ini juga saya udah lama memang berteman sama Ibu Herti Bapak Ibu. Jadi beliau bilang, japri saya lewat inbox, cobain ini Eda. Kebetulan kan Herti itu Sitorus, suami saya juga Sitorus. Jadi kalau kita Batak itu kalau udah tahu namanya marga itu sama, kayaknya sedarah gitu loh Bapak Ibu. Jadi apa ini Eda, saya panggil gitu. Ini stem cell dari dari perusahaan Jepang ikan salmon, dijelasin sama beliau. Terus yang awalnya saya nggak percaya Bapak Ibu, karena saya juga anti produk gitu loh. Setahu saya kalau namanya bisnis itu ya pokoknya yang kelihatan barangnya nyata gitu, nggak anti saya marketing plan kayak gini Bapak Ibu. Singkat cerita, lalu ya udah saya nggak mikir panjang, memang Bu Herti menjelaskan bonusnya Bapak Ibu. Lah saat itu yang benar-benar kondisi keuangan saya sangat minus, saya harus bayar cicilan utang ke Mandiri 7 juta sebulan Bapak Ibu. Apalagi waktu pandemi itu kan salon benar-benar tutup Bapak Ibu. Yang saya nggak nyangka banget, salon saya itu benar-benar setahun lebih itu tidak bisa operasional karena pandemi gitu Bapak Ibu. Jadi ya udah akhirnya karena mau acara ke Borobudur waktu itu Bapak, Ibu Sisil datang ke rumah untuk prospek saya, kebetulan mau untuk acara. Di situ saya ngelihat Bu Sisil langsung menjelaskan secara detail sistem bisnisnya. Ya saat itu juga saya udah mengerjakan bal juga Bapak Ibu, sama seperti Ibu ini ya, monja gitu barang-barang second. Nah Ibu ini bilang, Kak Sisil bilang, Kak Juni kalau usaha monja berapa modalnya katanya. Saya bilang, saya kalau satu bal aja 10 juta paling minim, itu pun resikonya ada barang yang reject,
yang nggak layak kita jual, belum lagi yang ukuran-ukuran kecil gitu loh, belum istilahnya sampah-sampahnya gitu ya Bapak Bu, sehingga resiko tinggi. Sampai akhirnya Kak Cecil membuka mindset saya bahwasannya di IFC ini dengan modal saat itu masih 3.400.000 Bapak Ibu, kita bisa punya penghasilan yang sangat luar biasa. Dengan modal nekat Bapak Ibu, saya pun minjam Bapak Ibu, saya belikan, lalu saya konsumsi, saya ngerasa enak, saya kasih ke suami. Terus setengah paket saya kasih ke bapak saya karena memang bapak saya juga infeksi paru-paru Bapak Ibu. Jadi setelah udah saya konsumsi itu, pas waktu itu acara, disitulah perkenalan saya dengan Ibu Dewi Luciana sama Bu Herti karena memang mau ke Borobudur. Pas di acara di Borobudur Bapak Ibu, saya ngelihat acara itu luar biasa, dan yang membuat saya yang luar biasa, saya menangis. Kebetulan saya waktu itu saya dapat duduk yang agak di depan. Saya menangis Bapak Ibu melihat seorang tukang pijit. Waktu itu dia dengan lantang suaranya dari depan bahwasannya beliau itu bisa menyiapkan 20 paket produk gitu loh. Saya berpikir, loh masa iya 20 paket produk dia punya paket, sementara satu produk aja 3.400.000 gitu loh Bapak Ibu. Nah di situ terus saya lihat, saya waktu itu belum kenal banget sama Bapak-bapak Bushido, terus pakai kuda gitu loh Bapak Ibu ya, pakai kereta kencana luar biasa sekali gitu. Di situ saya bilang ke Tuhan, Tuhan izinkan saya pulang dari sini, saya harus sukses seperti mereka. Saya tunjuk bapak-bapak Bushido ini Bapak. Jadi saya pulang, saat itu ada kejadian juga Bapak Ibu, luar biasa saya ngerasakan family di IFC ini Bapak Ibu, karena saya baru kenal dengan Ibu Dewi Pak dan Pak Bu Herti. Kan waktu itu kejadian di Borobudur itu kita kena COVID ya, jadi punya story banget gitu loh. Akhirnya karena beliau ini nggak bisa pulang karena kan nggak boleh penerbangan. Akhirnya saya bilang, ayo ke rumah saya, kita ke rumah saya aja nginep gitu. Sampai akhirnya kita nginep di rumah saya. Suami saya bingung bawa orang yang nggak dikenal ke rumah gitu loh. Padahal posisi kakak ini lagi COVID gitu loh Bapak Ibu. Saya bilang, di salon aja, jangan kasih tahu ke suami saya, anak saya bahwa kakak sakit, tapi terus minum suba utsu gitu loh. Nah setelah udah nggak negatif, sudah negatif, baru kak saya cerita ke suami Bapak Ibu, nih ternyata ayah teman saya ini sebenarnya COVID kemarin, makanya saya nggak kasih tahu. Udah dilihatin saya gini kan, kok bawa orang nggak kenal pula, berani sekali katanya gitu. Pokoknya diocehin lah Bapak Ibu, tapi ya udahlah saya bilang gitu. Terus saya ngomong lagi, ya saya mau ngutang. Lah kok ngutang apa katanya gitu. Pokoknya saya mau ngutang, mau upgrade ke diamond, saya bilang gitu. Waktu itu kan Pak 5 paket lagi. Lah udah tuh berantem ribu-ribu. Saya orangnya keras Pak, saya Batak itu kan keras Pak, makin ditantang makin ini gitu loh, makin jadi benar Pak. Saya bilang pokoknya saya mau ngutang, apapun caranya saya mau ngutang. Terus saya panggil tuh orang rentenir Pak ke rumah, 20% Pak, bikin surat pernyataan, masih ada tuh di handphone suami saya Pak. Benar, saya bilang, tapi saya berdoa Pak, Tuhan izinkan saya mendapat pinjaman, dan Tuhan izinkan saya, inilah yang terakhir saya berhutang untuk melunasi hutang saya. Gitu loh. Saya nangis Pak, karena suami saya itu tahu saya ambisi banget gitu loh Pak, gitu loh. Jadi akhirnya datanglah tuh rentenir ini Pak ke rumah, bikin surat pernyataan, kertas. Akhirnya saya bilang ke Herti, aku mau upgrade gitu loh. Aku mau upgrade. Terus Bu Herti bengong. Kan waktu itu kan memang kondisi saya minus. Kamu diakuin ngutang, diakui ini duitnya. Saya bilang gitu ke Herti. Akhirnya kok kasih tuh ke Herti kan Pak. Saya kasih, saya langsung diamond. Terus saya berdoa di situ Bapak Ibu. Ya jadi intinya kita yakin gitu. Saya berdoa. Begitu udah diantar paket saya berdoa. Tuhan, saya mau ini secepatnya habis gitu loh. Terus ya seakan-akan saya berhikmat begitu Bapak Ibu. Gimana caranya saya mau membalikan uang modal ini? Karena kan 20% Bapak Ibu, 20 juta saya pinjam udah 4 juta cuman bunga tok kan gitu loh Bapak Ibu. Akhirnya puji Tuhan saya berhikmat, saya keteng tuh Bapak Ibu, seperti yang roadshow kemarin kan di keteng-keteng saya beli tuh dari Lazada, plastik kecil. Saya keteng, saya live gitu loh. Ini luar biasa produknya, saya live. Puji Tuhan Pak Ibu, dalam waktu 1 minggu semua 5 paket saya itu terjual Bapak Ibu. Jadi akhirnya karena udah terjual Bapak Ibu, saya balikkan tuh duit modal ini ke rentenir tadi.
sehingga nggak 20% lagi, Wi. Karena kan seminggu, jadi akhirnya waktu itu saya bayar sekitar nggak nyampe 1 juta lah Pak gitu loh. Nih uang kamu, dia pun bengong Pak, bengong dia, kok bisa, kamu bisnis apa? Kalau kamu mau bisnis, akhirnya saya prospek Pak gitu loh. Saya prospek, bener Pak, sama Pak Yosep. Besok kita ketemu, kan waktu itu saya belum pintar menjelasin marketingnya Pak. Pokoknya besok kita ketemu di Sumarekon. Pokoknya saya bilang orang kantor gitu kan Pak, saya karena kan masih krisis kepercayaan waktu itu gitu Pak. Ada orang kantor saya, manajemen saya datang, orang Cina, saya bilang gitu Pak. Biasanya kalau orang Batak ini keras Pak, kalau ditawar-tawarin gitu kan gitu loh. Ya udah pokoknya besok datang. Udah, akhirnya Pak Yosep ngomong, saya ikutin cara Pak Yosep ngomong, terus langsung buka segitiga emas gitu loh. Ya udah saya langsung dapat income. Terus saya unjukin dialah orang yang pertama jadi member saya dan langsung segitiga emas Pak gitu loh. Jadi terus setelah saya udah langsung segitiga emas Pak, saya langsung unjukin kan konnichiwa malamnya Pak gitu loh, konnichiwa. Terus saya bilang, nih bukti nyata perusahaan saya, nyata perusahaan kita sekarang, karena kamu kan udah jadi member di IFC ini. Nah dari situlah Pak cerita sampai akhirnya saya pun sekarang jadi Ronin Pak. Jadi terus terang Pak, saya semuanya itu dari media sosial. Bisa dibilang hanya 2 orang dari sponsor saya, itu 99 sponsor saya Pak, hanya 2 orang yang saya kenal Pak. Selebihnya saya hanya kenal dari Facebook Pak, yang nggak saya kenal. Tapi di situ saya komitmen Pak, begitu dia bergabung saya jumpai Pak gitu loh. Di situ saya roadshow karena saya tunjukkan Pak bahwa saya di sini seperti yang dilakukan Bapak-bapak Busido, mendampingi. Saya lihat cara-cara Bapak Yohanes, kan kebetulan kita berteman di Facebook ya Pak. Kalau Pak Budi nggak ada Facebooknya. Jadi saya ikutin makan terus posting konnichiwa. Saya makin terbakar tuh. Bapak Budi sering kalau di hotel, Pak Yohanes sering kalau di hotel ini membuat, saya bikin gitu Pak. Di toilet juga saya tulis begitu. Ini banyak orang mengubah hidup kamu termasuk saya, hubungi. Saya gitu Pak, jadi datang aja gitu loh. Saya tiru-tiru cara orang sukses seperti Bapak ini Pak gitu, sederhana. Terus soal untuk konnichiwa kan awalnya saya masih, karena langsung diamond saya langsung 850.000. Saya selalu bercerita dari hal kecil, menceritakan diri saya Pak. Jadi ketika saya pertama sekali dapat konnichiwa Pak, saya langsung ceritakan, saya belanja dari pasar, saya posting konnichiwa saya. Puji Tuhan, saya disponsori dari perusahaan IFC, belanja saya ini, beras saya ini, ikan asin ini, pete ini, semua dari konnichiwa. Saya bilang gitu Pak gitu loh. Sampai akhirnya terus-terusan orang banyak inbox saya Pak gitu loh. Kok bisa dapat apa Pak? Saat itu kan masih pandemi, susah cari duit gitu loh Bapak Ibu. Nah akhirnya saya bilang, ini ada perusahaan IFC yang memberikan kita sehat dan juga cuan. Itu nyata katanya. Nyata, ini saya sekarang nih langsung bisa saya cairkan. Terus saya jual juga dolarnya, karena kan konnichiwa kita kan masuknya rupiah, tapi kan dolar kan Pak, dolar Singapura ya Pak. Saya bilang, saya ibu rumah tangga bergaji dolar. Masa ya dolar, kata-kata dolar itu kan udah hebat di pikiran ibu rumah tangga Pak. Iya, jadi mereka akhirnya jadi mau dan sekarang ya puji Tuhan Pak, kemarin itu saya menerima income paling besar itu di satu ID, yaitu 96 juta Pak. Jadi saya ngerasa luar biasa sekali IFC ini. Itu baru satu ID ya? Yes Pak, baru jadi satu. punya berapa ID? 4 Pak. 4 Pak. Terus suami saya juga sekarang udah fokus full di IFC Pak, karena udah ngelihat konnichiwanya besar gitu loh Pak. Karena saya kemarin itu awal memang agak susah juga tuh, keras kepala juga itu orangnya Pak gitu loh kan. Sebelumnya apa kegiatannya? Kerja sama keluarga Pak, karyawan gitu. Sekarang resign gitu. Saya resign saya bilang gitu, karena saya sudah janji sama tim saya mau roadshow Pak gitu loh. Saya temenin ke Kalimantan, dia jaga anak. Saya roadshow kemana-mana, dia yang nyupirin Pak. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, mobil saya yang saya jual dulu, saya bisa gantikan sekarang jadi expander dan ada nama saya di situ IFC Bapak Ibu. Benar. Dan utang saya yang di bank itu bisa saya inikan Pak. Bahkan saya kemarin itu bukan saya mau pamer, tapi boleh pamer sedikit ya Pak. Saya tempah perhiasan saya. Orang Batak itu kan kalau nggak ada emas agak gimana ya gitu kalau kita pulang kampung itu ya Pak.
Jadi saya beli itu Pak, karena Jadi saya kakak kamu ya? bener Pak gitu loh. Masih gimana lah pandangannya kalau kita nggak punya perhiasan. Saya bikin pokoknya semua apapun ini saya logonya AFC Pak. Karena saya jatuh cinta sekali sama AFC sampai sekarang pun suami saya senyum-senyum sekarang ngelihat konnichiwa tiap pagi. Kalau saya nggak lihat lagi konnichiwa tiap pagi Pak, karena udah pasti. Kalau suami saya sekarang lagi panas-panasnya ngelihat konnichiwa Pak, karena dia sudah 2 bulan ini resign dari kerjaannya Pak dan untuk fokus di AFC Pak. Satu hal Bu Juni, Iya Pak. ada nggak anggota keluarga lain yang ikut? Nggak ada Pak. Kenapa Bu? Nggak percaya sama saya Pak. Tuh Bapak Ibu. Nggak percaya sama saya. Nggak ada yang mereka bilang bohong. Ya udah. Walaupun Gitu. sudah dapat 96 juta. Udah, walaupun saya udah dilihat terbang tenteng koper ke bandara, itu kan selalu saya bikin brandingnya. Udah terbang saya kemana-mana, udah bisa pasang bulu mata gitu kan. Nggak ada Pak gitu loh. Tapi ya udah saya bilang gitu Pak. Nggak ada Pak, satupun nggak ada. Oke, siap. Terima kasih. Keren banget ceritanya, menginspirasi sekali ya Terima teman-teman kasih ya. Bapak Ibu teman-teman. Sukses milik kita semua. Oke. Bu Dewi, satu pertanyaan Bu Dewi. Bu Dewi kan udah bolak-balik ketemu saya di Pekanbaru ya. Wah, ini semangat banget. Jadi Bu Dewi ini di Kerinci itu di RAPP-nya bukan Bu? Bukan Pak. Oh bukan, memang di Kerincinya langsung ya. Oke. Bu, Ibu kan sudah sekian lama, sudah samurai. Pasti dong ada satu kali titik lemah gitu loh, titik jenuh. Ada nggak Bu? Sampai sekarang saya belum menemukan titik jenuh Pak. Sama sekali. Belum dapat. Mantap teman-teman. Berarti Bahkan- ini nggak salah pilih dong Nggak ya? salah pilih Pak. Bahkan nggak ada yang bisa mengendalikan langkah saya. Termasuk saya sendiri, benar. Saya nggak bohong Pak, itu ada anak saya Hot bawa. buttonnya apa Bu? Sampai Ibu sampai nggak ada rasa jenuh. Karena jujur Pak ya, ada 3 orang tua yang sudah menganggap saya sebagai anaknya karena mengkonsumsi produk AFC ini. Jadi sebenarnya bukan hanya uang yang saya dapat di sini, yang kita dapat di sini. Jujur saya Pak, menjadi hidup saya lebih bermanfaat. Nah, ketika dia mengatakan waktu saya, satu orang tua itu waktu saya mau ke Turki kemarin, ya, dia bilang begini, kalau bahasa Bataknya gini, molohoning berangkat sogot ikut teleponom mau. Kalau kau mau berangkat besok harus kau telepon aku dulu, katanya begitu. Jadi pas saya di bandara itu, saya telepon, saya video call Pak. Jadi walaupun saya yatim piatu, saya merasa bahwasanya sekarang saya masih punya orang tua. Jadi itu yang membuat langkah saya nggak bisa dihentikan oleh siapapun untuk berjuang di AFC ini. Jadi saya belum dapat titik jenuh Pak. Siap. Ya belum dapat saya. Keren. Nah ini yang teman-teman harus contoh. Jadi teman-teman kalau yang hari ini masih suka, aduh kok kayaknya ini bukan bidangnya saya. Kok saya bolak-balik gagal segala macam. Nah teman-teman harus cari tuh hot buttonnya. Apa yang membuat teman-teman itu sampai merasa ketakutan banget dan harus melakukan itu, sehingga teman-teman punya kekuatan lagi di sini ya. Nah ini waktu ini kita kesempatan datang di hari Jumat ini kita recharge teman-teman. Jadi kalau teman-temannya udah lemes, ketemu ada yang semangatnya kayak gini, tambah semangat nggak? Tambah semangat ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih, Saya Pak. kembalikan ke Bu Budi. Bu Dewi, nah Bu Dewi untuk sampai 100 juta pertama berapa bulan Bu? Capai itu saya di Di bulan pertama dapat berapa Bu tadi? 6 jutaan tadi ya? 6 jutaan. 6 jutaan. Bulan Di kedua Januari saya 16 juta. 16 juta. Di Februari 26 juta di 26 Februari. juta, oke. Terus di Maret itu 38, 38. 44, terus 48, terus 80, 90, terus di bulan Oktober saya 132 juta. Wah. Jadi total sekarang udah kumpulin 1 tahun lebih aja nih. Ini baru berarti 1 tahun lebih dikit aja ya? Iya Pak. Nah, berarti udah 1 miliar lebih dong. 1 miliar 58 juta. Wih. Di bulan Januari kemarin Pak 110, 1 ID. Wah, luar biasa. Ini nggak tinggal di Jakarta loh ya? Enggak, saya di perkampungan loh Pak. 2 jam dari kota Pekanbaru. Nah, sama tadi pertanyaan ke Bu Yuni. Keluarga Ibu ada yang bergabung nggak Bu? Belum juga ada. Ada juga. Oke Bapak Ibu, sukses kita ternyata tidak dari keluarga dekat ya, dari orang-orang dekat ya. Ibu harus tahu, kadang-kadang orang yang tidak kenal itu malah lebih bisa mendukung kita untuk menjadi sukses ya. Sama Bu Budi, saya juga. Sama ya. Tapi nanti begitu kita udah kaya sukses, nah yang dekat-dekat itu semua pada datang. Minta gini, jatah. jadi gini Pak, waktu udah beli mobil gitu ya Pak ya. Iya. Saya kan awalnya gini Pak, impian saya gini, Tuhan berikan saya mobil second pun jadilah. Yang penting saya mau membina tim saya yang bisa
daripada saya rental mobil uangnya terlalu berat gitu ya kan. Jadi saya mikir gini, mungkin aku nggak bisa beli mobil cash baru gitu Pak ya. Tapi ternyata puji Tuhan di bulan Oktober itu saya bisa beli mobil 1 unit cash ya Bapak Ibu ya, ras ya kan. Jadi setelah itu adik saya bilang begini, Kak, kalau bonusnya setiap hari 6 jutaan, 7 juta kayaknya sudah bisa Fortuner lah, katanya begitu sama saya Pak. Saya bilang, enggak, saya targetnya begini. Targetku adalah ketika kamu mau bergabung di sini dan kamu juga bisa mendapatkan income seperti ini, saya bilang. Tapi sampai detik ini juga belum bergabung. Dan itu tidak membuat saya berhenti Bapak Ibu sekalian. Justru semakin saya semangat. Jadi saya begini, kata Pak Johannes tadi, apa yang membuat kita tidak bisa dikendalikan? Cintailah penolakan. Nah itu, saya begitu. Saya berusaha mencintai penolakan. Walaupun saya dulu diremehkan, ditutup pintu, WA saya diblokir, ya, telepon saya dimatikan, saya kirim chat itu langsung dihapus. Dan salah satu contoh ada Bu Juniasti Malinguruk itu. Kemarin ketemu ya Pak ya, dia bilang 3 bulan saya edukasi, saya prospek, kakak kelas saya kebetulan selalu dihapus WA saya. Selalu dihapus WA saya, bosan gitu ya. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ saja gitu. Akhirnya beliau menyerahkan diri. Waktu kita pulang dari Jogja, waktu masih di rumah Kak Juni loh, saya pulang dari rumah Kak Juni waktu itu, Lucy, apa sih itu produk yang kamu kirim-kirim itu, coba dulu kirim lagi begitu ya. Nah jadi buat Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti, sekalipun ada yang menolak kita, ya jangan fokus ke situ sih sebenarnya kan, cari yang lain, masih banyak yang lain yang membutuhkan edukasi dari kita. Ya konsisten terus. Kalau saya Pak Yohanes ya minimal 5 orang saya selalu edukasi setiap hari. Minimal 5 orang baik online maupun offline. Itu cerita saya. Dan puji Tuhan kayak hari ini saya closing sponsor 2 orang. Nah, gitu kan, jalan-jalan pun saya dapat 1.100.000 minimal Pak ya, dan sponsor belum pairing gitu ya. Iya. Gitu Pak. Oke. Bu Dewi, ini ada satu cerita nih. Dulu saya waktu di Pekanbaru dengarnya luar biasa. Nah pada saat itu kan awal Ibu kan pernah cerita bahwa ternyata waktu kita lagi miskin, Ibu pernah cerita tuh, waktu sampai di gereja pun kita nggak dianggap apa-apa Bu. Nah coba Bu, cerita sedikit. Itu kayaknya menurut saya tuh menarik juga. Karena kalau kita miskin kayaknya kita nggak dianggap apa-apa ya. Tapi hari ini kan berubah total semua Bu ya. Miskin itu menyakitkan. Miskin itu menyakitkan dan saya tidak akan mau kembali ke situ. Bahkan makanya saya katakan saya tidak mau mewariskan kemiskinan buat anak-anak saya karena menyakitkan. Ya, dulu kan kalau kita di gereja juga kan ada kewajiban, di mana-mana kan ada kewajiban yang harus kita bayar ya. Jadi membayar, jangankan menyumbang, membayar kewajiban saja saya tidak mampu. Kayak mana mau bayar kewajiban? Makan aja saya susah. Beli beras saja kiloan Bapak Ibu. Jadi ketika saya sudah ada penghasilan ya, saya merasa Tuhan sudah memakai saya, sudah memberkati saya lebih gitu. Jadi ada acara di gereja, orang sampai terkejut loh Pak. Jadi pas saat itu saya kasih sumbangan gitu ya, ya sumbangan lah gitu ya, sukacita kita gitu ya. Minta nomor rekeningnya, saya mau transfer ke panitia gitu kan. Kok pakai transfer katanya begitu? Iya saya nggak ada uang cash, saya bilang. Jujur di dompet saya uang cash saya cuma 200.000 Bapak Ibu. Makanya saya sering kena marah. Pegang uang cash gitu ya. Saya minta nomor rekening, bukan sombong ya Bapak Ibu ya. Inilah perubahan. Makanya ini saya katakan transformasi luar biasa yang diberikan AFC ke dalam kehidupan saya ya. Ada 2 keajaiban yang diberikan AFC ini kepada saya ya. 1, membebaskan saya dari sakit penyakit saya. Yang kedua, mengangkat derajat saya dari kemiskinan saya menjadi kesejahteraan hidup saya. Itu dia. Itu yang sudah saya alami Bapak Ibu. Dulu saya kepala perawat di era PP, Bapak Yohanes tahu era PP tadi ya. Saya gajinya itu 3.200.000. Saya harus kerja dari Senin sampai Jumat, bahkan kadang Senin sampai Sabtu setiap hari ya. Belum hisap racun ya. Belum hisap racun. Karena kan klorin ya terus belum lagi berhadapan dengan orang yang eksiden kerja. Kebetulan karena saya koordinator perawat, saya jam 6:30 pagi sudah harus ada di klinik membuat laporan ke dokter perusahaan ya. Jadi lewat email, pokoknya pulangnya jam 6 sore. 3.200.000. Kita bukan nggak bersyukur Bapak Ibu sekalian ada di posisi itu. Tapi lebih bersyukur lagi ketika satu ID kita bisa dapat 3.200.000 dalam 1 hari. Itu ada di IC Bapak Ibu. Jadi itu yang membuat saya sangat bersyukur waktu itu, sampai kata teman saya, pakai transfer kamu sekarang gitu ya. Tapi itulah yang Tuhan berikan ke sukacita dan berkat yang luar biasa dan ingin saya bagi ke semua orang. Makanya saya pakai jalan-jalan kemana-mana ya. Inilah alasan saya kenapa saya mau rokso Pak.
biasa. Dengar-dengar sekarang katanya mobil sudah 4 Bu ya. Bukan 1 lagi loh, 4 loh teman-teman. Oke. Nah, Bu Juni sama Bu Juni tadi berarti di bulan pertama Bu Juni waktu jalankan berarti langsung sponsor tadi yang rentenir ya? Iya, benar Pak. Nah, sponsor rentenir langsung dapat hari pertama tuh langsung dapat berapa juta tuh? Karena posisi kita udah diamond ya? Udah diamond Pak. Sponsor diamond 3,3, pairingnya berarti dia beli diamond ruby. Iya Pak. Berarti pairing 8 kali ya? Iya, Lumayan juga benar tuh. Pak. Oke, berarti hampir 5 juta lebih, 6 juta Iya, lebih ya? di situ saya langsung loncat-loncat. Wow. Ya, Pak, ya zaman sekarang dapat semalam ibaratnya kan, Wow. teman-teman langsung dapat 5 jutaan di situ saya loncat-loncat luar biasa Pak. Oke, Gitu, jadi Pak. waktu di awal berarti bulan pertama Bu Juni dapat income berapa? Di bulan masih ingat nggak di bulan pertama, bulan Jadi kedua? itu Pak, karena kan berapa? saya waktu itu kan Pak, inilah saya bulan Februari tanggal 15 ini saya Mhm. setahun Pak. Jadi bulan pertama itu 5 juta Pak. 5 juta, bulan kedua Langsung 17 juta Pak. 17 juta, Ah. bulan ketiga 20 juta naik-naik 20 juta. gitu Pak. pelan-pelan gitu ya. Ah. Sampai bulan kemarin terakhir itu adalah 96 juta Pak. 96 juta Iya, ya. Pak. Luar biasa. Duitnya diapain Bu? Ya Pak. Duitnya diapain? Ya tadi udah Saya beres. tabung Pak. Saya beli mobil, saya beli perhiasan, Aduh. gitu Pak. Bayar utang gitu Pak. Ini dengar-dengar katanya sudah mau nambah kos-kosan katanya gitu. Harus Pak. Itu target Pak. Target saya itu rencana saya Pak. Karena seperti yang dibilang Bu Lucy itu sakit sekali ketika kita tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Karena ketika kita saat miskin itu kita disitulah kita bisa melihat kenyataan realita yang sesungguhnya, baik itu secara sisi teman, keluarga. Saya jujur Bapak Ibu, kadang saya bilang itu suami saya Bapak Ibu, nggak ada dusta di antara kita. Saya bilang kayak gini, saya balas dendam terbaik itu adalah menyukseskan diri. Yang artinya kita bukannya sombong gitu loh, tapi semakin termotivasi kita untuk inilah saya dulu yang pernah kamu hina, yang pernah saya merasa sakit sekali Pak. Bahkan secara keluarga bukannya mau saya ini ya Pak, itu realita banget gitu. Bahkan secara adat, keluarga, apapun nggak diakui gitu loh Pak. Karena saking susahnya saat itu, bahkan saya pun pernah meminjam uang ke keluarga tidak diakui. Di situ saya yang kadang story saya ataupun status saya di Facebook itu saya suka tegas gitu loh, bahwasannya tuh teman kita ketika kita miskin susah itu hanya Tuhan. Jadi kita harus bangkit gitu loh Bapak Ibu, supaya apa? Mereka yang tadinya sepele sama kita itu bisa ngelihat bahwasannya kita bisa. Kita nggak dianggap rendah sama mereka. Sakit banget ketika kita saat susah itu. Jadi ketika saat orang menolak saya pun saya senyumin aja. Pasti kamu nih, justru semakin kamu tolak, kamu akan jadi mangsa saya. Saya bilang gitu Pak. Jadi saya bikin itu satu note Pak, siapa-siapa yang pernah nolak saya, lalu saya panggil, saya traktir. Nih, ayo makan, pilih apa aja maunya. Saya bilang gitu Pak. Baru nanti saya nanya, kok gaya banget kamu sekarang? Bukannya dulu kamu gini? Saya bukan yang dulu lagi. Ayo. Gitu Pak. Luar biasa cara prospeknya ya. Jadi kita kadang kasih umpan dulu Pak, gitu loh. Ya. Udah umpan kasih makan pasti nggak enak juga nolaknya kan gitu kan. Kalau masih nolak berarti nggak tahu diri kan ya kan, udah makan gratis nggak nolak lagi. Oke, Bu Juni kan berarti periode lalu kan di Ronin. Iya betul Pak. Nah sekarang ini kan udah berjalan sekitar 2,5 bulan lebih ya. Betul Pak. Sudah capai apa Bu ranknya? Sekarang Ronin masih Pak, mau menuju samurai. Wah. Sekitar 250 Waduh, lagi. berarti samurai. Ronin sudah capai ya? Udah Pak, udah. Wah, Udah coba. kedua kali ini saya Ronin. Jadi kemarin itu Bapak Ibu, Ronin itu di tahun ini saya 1,5 bulan dapatin Ronin Pak. Waduh, berarti samurai udah masih di tangan ya. Tapi kan kita mau Amin. ngejarnya Yes, Shogun ya. benar, Pak. Shogun. Iya dong, harus Shogun nih. Kata Bapak Shogun. Harus Shogun. Oke, Iya, Pak. saya kembali ke Bu Yones. Oke, makasih Bu Juni. Iya Pak. Bu, ada pertanyaan lagi. Iya, Pak. Ya. Misalnya, Ibu kan lebih ke arah target marketnya itu sebetulnya Ibu bikin nggak sih? Kan kita selalu kasih edukasi nih, bikin daftar nama lah, segala macam. Kira-kira Ibu lakukan itu nggak? Sejauh ini belum Pak. Karena sejauh ini mereka yang datang. Saya tidak pernah chatting mereka ayo bisnis ya, saya belum sejauh ini belum Pak, belum ke situ.
karena mereka datang sendiri. Kayak kemarin tuh 3 hari yang lalu dia langsung ambil 3 paket waktu yang promo itu kan Pak, langsung 3 paket, dia chatting sendiri gitu Pak. Karena apa, saya menceritakan diri saya, kisah saya yang tragisnya itu, bahkan yang ada foto saya hampir mau stroke kayak gini Pak, saya posting itu Pak. Inilah kenyataan hidup saya yang sekarang benar-benar berubah gitu, baik dari segi finansial, baik segi wajah gitu loh Pak. Itu yang saya ceritakan diri saya sedetail-detailnya. Berarti lebih kepada membangun kepercayaan orang. Ya, benar Pak. Ya. Kenapa pilih ibu, dia trust sama ibu gitu. Iya Pak, bahwa benar-benar perusahaan kita ini, IFC ini kendaraan yang paling cepat untuk menuju sukses Pak, gitu. Karena mereka ngelihat dalam waktu kayak kemarin itu kan Pak, income saya kan saya posting bulanan 90 juta, hari gini dapat 90 juta apa gitu Pak, gitu loh Pak. Jadi mereka datang sendiri, jadi saya bikin aja menarik mungkin saya dan kisah saya yang saya rasain, terus komunitas-komunitas saya kayak tadi makan sama Pak Budi Darin, saya bilang orang yang pernah dihina makan sama milioner hebat, udah saya bilang gitu Pak. Nah, banyak tuh yang lihat story WA saya gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi siapa di sini yang mau sukses? Siap Semua. sakit dulu nggak? Siap. Hah? Harus pajang foto mostruknya. Jadi kalau menarik itu harus sesuatu yang berubah dari yang tadinya begini bisa terjadi perubahan. Nah, ini buktinya. Jadi udah siap belum nih? Nah, mundur lagi. Jadi kalau di sini itu harus bersakit-sakit dulu ya, Bapak Ibu. Nggak ada tuh yang namanya duduk manis dapat duit, duduk diam dapat duit. Itu orang gila, ngepet namanya ya. Nah, jadi di sini sakit-sakitan. Nah, apa yang Bapak Ibu kira-kira belum ketemu sakit-sakitnya? Cari sakit itu bukan harus sakit stroke, sakit diabetes, sakit fisik, nggak mesti ya. Mungkin ibu stres, banyak hutang dan lain sebagainya. Karena saya dengar ceritanya kedua teman ini, itu rata-rata dulunya banyak hutang ya. Terlilit bahkan Pak. Ini yang satu teman-teman harus sadarin. Hidup kalau kita selalu ada hutang, maka berkatnya hilang. Maka Bapak Ibu harus cepat-cepat berupaya melunasin, maka Bapak Ibu akan bertambah berkatnya. Itu fakta. Ya, itu bukti. Jadi di AFC ini ada caranya, ada jalannya. Kedua teman kita ini sudah membuktikan, tinggal Bapak Ibu ya mau apa enggak membuktikan itu sama-sama. Terutama 4 orang teman yang hari ini hadir, yang tadinya nggak tahu apa itu AFC. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kesempatan untuk merubah hidup. Jadi kalau Bapak Ibu mau langsung putuskan, nggak usah tanya-tanya apa sih AFC itu, ngapain, bagaimana, pokoknya ikut aja dulu ya. Ini ibu-ibu 2 orang ini nggak ngerti produk kan dari awal kan? Enggak Pak. Apalagi kalau teman-teman lihat live-nya Herti, pokoknya sakit pinggang aku hilang gitu ya. Dulu aku petani gaji 50.000, makan tahu tempe, suamiku jual tahu jual tempe katanya. Ya tapi sekarang 450 juta sebulan, itu keren ya. Benar. Nah ini duplikasi yang terjadi ya. Oke Bu Dewi, satu hal, thank you Bu Juni. Bu Dewi kan udah ngerasain tuh yang namanya sakit-sakitnya udah hilang, ya kan? Suami masih ada dong? Masih Pak. Ya, itu sakit juga nggak Bu? Dulunya ada diabetes. Iya. Penyakit. Iya penyakit benar. Iya, diabetes 475. Terus? Jadi gini Pak, suami saya kan Pak, saya lihat begini, kok si kawan ini tambah jelek gitu ya kan? Si kawan. Sebab hitam begitu ya, terus malas bangun. Dari volume suara saya dari 0 sampai 10 nggak mau bangun. Malas katanya begitu kan, malas membuka mata ini, rasanya berat begitu. Terus saya, karena saya punya alatnya, saya coba cek, saya sebenarnya nggak tahu Pak ya. Ternyata saya cek tiba-tiba 475. Loh saya bingung, kamu kok nggak bilang-bilang seperti ini, apa keluhanmu? Nggak ada. Saya kasih konsumsi sepasang pagi, sepasang siang, sepasang malam tanpa obat kimia ya, karena belum pernah terdeteksi, karena masih baru begitu ya. Ternyata Pak 1,5 paket, dia di gula darahnya hari ke-5 kalau saya nggak salah, ada di handphone saya itu. Hari ke-5 itu dia tanggal 4 Januari saya cek, di tanggal 9 Januari dia sudah di angka 220. Itu puasa ya. Jadi kenapa bisa? Intinya begini Bapak Ibu, produk kita sudah terbaik ya, tapi juga kita harus punya niat untuk sehat.
Dan saya memang saya disiplinkan untuk makan di bawah jam 6 sore. Itu dia. Jadi kalau udah di atas jam 6 sore jangan makan lagi. Jangan makan yang berat karbohidrat ya. Nah terus itu saya disiplinkan sampai dia kan aktif ngajar kor di gereja Pak. Saya tentengin dia bontot untuk makan. Jadi lewat dari jam 6 saya nggak kasih makan. Apa bontot ini? Makan gitu Pak, supaya karena kalau pulang dari gereja nanti kan dia terlambat pulang, Oh, bekal, bekal. ya bekal. Maklum bahasa Batak kami. Soalnya kalau di kita Jakarta bontot itu yang terakhir. Kecil anak bungsu ya Pak ya, oh iya ya sorry Pak, bekal ya. Jadi sampai saya suruh makan dulu. Nah akhirnya tanggal 7 kalau saya nggak salah itu 7 Januari 2022 dia di angka 220 sampai sekarang terkontrol gula darahnya. Suami Sudah. usia berapa Mbak? Sekarang usianya saya Nggak, sorry. 48 dia 50. 50. Selisih 2 tahun, selisih 2 tahun, Pak. Jadi kalau suami saya ini sangat mendukung pekerjaan saya ini, cuma beliau masih mau bekerja. Karena sudah lama tidak bekerja. Saya punya kehidupan sebagai tulang punggung selalu. Terus sudah lama, tapi Agustus kemarin beliau punya niat untuk bekerja, puji Tuhan ya. Saya nggak melarang dia untuk, kalau teman-teman kan dipensiunkan, karena dia sudah lama pensiun, karena pernah trauma di pekerjaan, jadi malas bekerja. Tapi di bulan Agustus kemarin, Tuhan membukakan pintu hatinya untuk bekerja. Dan dia bilang begini ke saya, Pak, berapa gajimu Pak? Saya bilang begitu, pencapaianmu 1 harinya itu katanya. Pencapaianmu 1 hari, jadi belum saya pernah terima uangnya Pak. Tapi minimal udah gengsi ya Bu ya. Iya, kan kalau orang Batak gitu sebenarnya ya. Apalagi kalau dia ada di kompleks-kompleks pekerja, kan kalau di sini kan, kalau di Kerinci itu kan ada perusahaan beberapa gitu. Jadi kalau orang-orang dilihat bapak-bapaknya ada di rumah, orang, ngapain itu di rumah terus gitu ya kan. Modal lato-lato ya. Jadi ya, saya pun ada di sini berkat doa dari suami dan anak-anak saya, Bapak Ibu. Oke, thank you Bu. Pak Budi mau tanya lagi? Ya, untuk Bu Juni. Siapa? Bu Juni berarti sekarang sudah pas 1 tahun ya? Setahun nanti tanggal 15 Pak. Oke, total sponsor tadi udah berapa orang? 93 Pak. 93 orang ya. Oke, nah Bu Juni, berarti bagaimana Anda menduplikasi timnya Anda Bu, sekarang ini? Karena kan dapatnya semua kan dari online ya. Ya Pak. Nah kemudian kan tadi kan katanya kan setelah mereka bergabung kan kita coba nih kunjungi Iya, ya. Kemudian benar, kalau bisa kan kita kasih penjelasannya, Iya, bisa benar. offline bisa online ya. Iya. Nah tapi kalau dari recruiting berarti hampir semua ya, karena hanya 2 orang ya, Iya, seperti itu benar, ya. Pak. Nah cara duplikasinya gimana Bu untuk tim-timnya ini? Jadi yang pertama saya ketika dia sudah memutuskan bergabung, saya langsung chatting, Say, kapan kamu bisa punya waktu? Saya mau langsung ajarin aplikasi. Jadi saya harus selesaikan dulu tugas saya di situ Pak. Karena banyak member kan nggak ngerti aplikasi udah berapa lama, kan repot juga masa ke situ-situ lagi kerjanya gitu Pak. Jadi saya selesaikan tanggung jawab saya satu persatu Bapak Ibu. Jadi intinya begitu dia sudah bergabung, dia harus tahu dulu cara buka ID-nya. Itu satu pekerjaan saya sudah selesai Pak gitu loh. Lalu saya ajarin beliau itu untuk prospek, untuk mencari supaya dia income gitu Pak. Lalu dengan cara seperti apa? Saya bisa biasanya visi Bapak Ibu. Misalnya karena kan yang baru ini kan belum mengerti cara sponsorin prospek gitu Pak. Jadi saya bilang nanti telepon saya kalau belum pasti menjelaskan bisnis kita secara produk juga telepon. Jadi saya sering bertiga tarik 3 gitu Bapak Ibu ke pasien atau ke orang gitu loh. Sehingga kalau dia udah closing baru saya input datanya gitu Pak, cara menduplikasinya. Lalu setelah udah saya duplikasi, ada misalnya tim dia berapa, pokoknya komunikasi nih Bapak Ibu. Saya selalu komunikasi karena saya juga bikin grup yang khusus yang sponsoran saya, tim saya Raja Wali ya Pak. Jadi saya bilang kalau dia udah ada 5 orang timnya, saya pastikan saya akan datang ke tempatnya gitu Pak. Kayak saya udah jalanin kayak kemarin itu tanggal 12 Desember itu saya 1 bulan roadshow sama suami Pak. Jadi saya kelilingin Medan mulai dari karena kebetulan kita running mobil kita yang baru itu Pak, ya kan. Jadi mulai dari Jambi, pokoknya darat semua itu saya kelilingin. Jadi tiap malam ya kita nginap di hotel, itu branding juga nginap di hotel kan gitu kan. Jadi ya udah, jadi saya
telusurin satu persatu, saya dampingin, saya ajarin, saya bina seperti itu Pak. Saya temui gitu, karena itulah janji saya seperti yang dibilang Pak Niko, saya lihat di live beliau. Tanggung jawab seorang leader adalah ketika dia sudah berhasil mengajak tim bergabung untuk dia. Jadi kita mulai tanggung jawab kita di situ ketika beliau sudah mempercayakan di kita masuk di sponsor saya, seperti di tim saya seperti itu Pak. Jadi itu yang saya terapkan ke tim-tim saya Pak. Jadi jangan begitu dia udah gabung kita tinggalkan, nggak boleh seperti itu. Itu saya bilang ke tim-tim saya yang lain-lain gitu Pak. Oke, good. Dan terus ketika sudah tim saya itu sudah diamond, mereka sudah punya tim, saya usahakan mereka bikin grup satu-satu Pak, seperti itu Pak. Jadi contohnya kayak ada namanya tim saya dari Batam, Dina, saya langsung suruh yang di bawah sponsor kamu bikin khusus tim kamu, jadi kamu lebih gampang untuk melihat dan membina seperti itu Pak. Jadi banyak grup saya Pak. Pokoknya saya usahakan kalau dia udah bisa mengedukasi, udah saya sebut leader Pak, saya suruh mereka bikin grup lagi supaya lebih gampang, nggak campur-campur ke yang banyak gitu loh Pak. Zoom juga nggak? Pakai Zoom Pak, saya pakai Zoom Pak gitu loh. Saya suka minta dibuatin nama Bu Fioni sama Pak Yosef pinjam Zoom gitu Pak. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Juni. Iya, Pak. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan Dokter Kiki. Nah, mungkin juga boleh kita mengundang juga nih Dokter Kiki, ya kan? Sebagai seorang dokter, ya kan? Nah, cerita sedikit dong. Nah, Dok, sharing sedikit. Boleh maju sebentar, ya kan? Nah, kok bisa sampai dokter juga? Kan biasa katanya kan dokter paling susah nih Dok ya, untuk mempercayai satu produk nih. Nah, apa yang membuat Dokter Kiki kemudian tertarik dan mau bergabung bersama kita Pak? Thank you Pak. Sejarah awal Pak. Oh ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, keluarga besar AFC. Perkenalkan nama saya Dr. Kiki. Saya marganya Siagian. Seperti Ito ini. Nah, kemudian saya masih berpraktek. Saya prakteknya itu di bidang estetik, praktisi kecantikan, yang belum bisa saya tinggalkan sepenuhnya karena saya sudah berpraktek itu ini masuk tahun ke-13. Dan kemudian saya mengenal AFC itu karena produk, ya. Produknya itu dan saya diprospek oleh seseorang yang tidak saya kenal di sosial media. Cuman orang itu pinter kali ya, dia hot buttonnya pinter. Makanya penting ya untuk mengetahui produk itu dulu penting. Jadi dia mengenalkan ke saya itu bukan ini Pak Subarasi Ucukusi, bukan begitu. Jadi dia mungkin dia mengetahui bahwa background saya adalah di estetik. Estetik itu ada namanya wellness and anti-aging. Ya, jadi ada bidang sekarang sangat berkembang sekali ya untuk anti-aging dan wellness. Wellness itu kebaikan keseluruhan tubuh. Nah, dia mengenal salah satu bahannya itu kemarin itu salmon DNA. Ya, salmon DNA. Dia mengenalkan ke saya, dok saya mau ngenalin satu produk isinya salmon DNA. Nah, saya dong sebagai orang yang di bidang medis pasti langsung connect ya. Jawaban saya cuma satu. Produk di mana itu saya tanya dulu. Produknya, dia jawabnya gini, dia mengenalkannya salmon DNA produk Jepang. Saya cuma bilang satu kata, pasti mahal. Ya, itu. Ya, pasti mahalnya itu di luar dugaan saya karena kalau di 5 tahun yang lalu sekitar di tahun 2016 itu mulai berkembang salmon DNA itu untuk sebenarnya dia untuk perbaikan sel. Itu dulu yang pertama sebelum lahirnya salmon peptide. Salmon DNA itu sudah dikenal dapat mereplikasi mempercepat perbaikan dari sel. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu saya sudah familiar dengan salmon DNA sebelumnya. Jadi begitu beliau menyampaikan bahwa itu salmon DNA Jepang lagi ya. Jepang lagi, saya jawabnya memang mahal. Mahal itu harusnya di angka puluhan juta. Ya, puluhan juta karena itu bahan yang baru ditemukan ketika itu. Nah, jadi dia jawabnya oh enggak, ini harganya waktu itu masih 1650. Salmon SOP 100 dulu. SOP 100 itu juga 1650 ya. Jadi 3,3 juta. Nah, waktu itu kebetulan ibu saya itu adalah penderita kelainan syaraf sudah lebih dari 25 tahun. Lebih dari 28 tahun. Jadi saya cobakan untuk ibu saya karena waktu itu mau masuk pandemi. Kita tidak bisa lagi check up, biasanya kita check up itu di Pineng. Pineng itu dekat di Medannya, tapi itu sudah Malaysia.
Jadi sekitar terbang itu sekitar 45 menit. Semua orang Medan pasti ke sana dan bahkan juga orang Jakarta juga sekarang ke sana, ya. Nah, jadi kita nggak bisa ke sana lagi. Kemudian ketemu dokternya perwakilan di Medan juga ada dokter sarafnya yang ditunjuk dari Pineng juga kita nggak bisa ketemu karena ibu saya takut dia di COVID-kan, gitu, ya. Nah akhirnya ya banyak waktu itu kalau ke rumah sakit di COVID-kan, gitu ya. Akhirnya selama 2 tahun itu hanya ibu ya awalnya ibu yang konsumsi. Kemudian saya melihat perbaikan gini, dia juga ngerasa kok asam lambungnya nggak pernah naik, terus dia kakinya itu nggak bisa ditekuk kan karena dia memang sudah terlambat. Waktu itu kita operasi implan di tulang belakang itu sudah terlambat karena satu kaki memang sudah mengalami kelumpuhan permanen. Jadi satu kakinya itu susah ditekuk. Dan dia konsumsi 2 minggu itu dia cerita dia cuma kaget. Mama sekarang kok di WC kok kakinya bisa ditekuk ya bisa jongkok gitu. Dan saya melihat oh it works gitu. Ini sesuatu. Lanjut terus konsumsi dan si upline saya ini pintar. Dia tidak memasukkan network marketing di dalamnya. Saya cuma tanya, saya mau beli lagi, cuman bisa kurang nggak harganya? Nah, baru dia situ masuk. Dok, kalau memang mau harganya tidak bisa kurang, tetapi dokter bisa mendapatkan bonus dari hasil penjualan. Nah, akhirnya saya semangat dong. Ya, ternyata bisa, gitu. Nah, jadi ternyata bisa dan kemudian saya juga mencoba, hasilnya bagus, ya. Jadi kalau misalnya ini agak-agak sombong dikit ya. Saya berdiri di sini mungkin Bapak Ibu melihat kincong banget sih dokter. Pasti perawatannya macam-macam. No. Saya memang berpraktisi di estetik, tapi untuk facial itu aja kebetulan memang ya beauty is pain ya. Saya kadang kurang suka rasa sakitnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua udah lelah sendiri. Jadi pulang praktek itu pengen pulang. Nggak mau menghabiskan waktu itu, oh hari ini libur, cuti misalnya. Saya ke klinik perawatan, nggak mau. Saya mau menghabiskan yang lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, rasio perawatannya pasti mahal gitu. Enggak, saya konsumsinya Subarasi, Utsukushi, SKP 100 ya. Terus ada lagi satu produk kita yang bagus banget itu premium nano kolagen. Sama seperti shogun kita di sini, Ibu Lavina. Kami juga mengenal premium nano kolagen. Itu ada dulu di Guardian. Ada satu saingan produknya itu dari Kinohimitsu, produk Taiwan. Saat ini masih ada di Guardian, tapi memang saya tahu PNC itu dulunya lebih baik tapi lebih mahal gitu. Nah gitu sih kalau pengenalan pertamanya. Terus saya mau cerita lagi ya Pak? Silakan. Saya kalau dikasih mic gini tadi kita udah dengar ya kisah sukses dua itu saya yang hebat ini ya kan, kisah sukses mereka. Nah ini saya mau cerita juga ini enaknya ya, mumpung saya masih ingat takutnya lupa. Boleh sombong sedikit ya, saya baru landing dari Milan. Itu ya, bersama tim saya, bersama berapa orang kita? Ada 11, tim kita 11. Jadi kita dapat West Europe trip, ya West Europe trip. Saya takut terbang. Saya paling takut terbang. Saya suka jalan-jalan, tapi saya nggak suka terbang. Jadi kalau tanya dari Medan ke Jakarta, saya biasanya minum Antimo. Biar saya tidur, bukan 1, tapi 2. Nah, jadi sebelum pergi waktu kita itu kemarin dari Jakarta ke Taipei, kemudian Taipei ke Munich. Itu totalnya adalah 20 jam. Ya, Jakarta Taipei itu 6 jam, Taipei Munich itu 14 jam. Saya udah mikirnya udah stres, walaupun koper sudah penuh, bukan penuh oleh-oleh. Saya suka bikin konten di sosial media, jadi outfit isinya. Jadi itu bikin senang, tapi terbangnya udah bikin saya anxiety, stres sendiri. Jadi saya pikir gini, oh ya, saya minum dulu. Saya Subarasi Utsukushi itu, khususnya Utsukushi itu ada mood calming ya. Jadi bikin enak tidur, ya, deep sleep, ya, tidurnya dalam, ya. Dia punya kandungan di situ yang bisa yang ada untuk mood calming. Nah, jadi saya pikir gini, nanti saya konsumsi dulu Subarasi Utsukushi. Nanti kalau di tengah perjalanan saya masih anxiety, saya masih cemas, saya baru minum Antimo. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi saya buktikan bahwa dan menambah kecintaan saya bahwa produk ini works ya, bekerja, bukan abal-abal. Jadi ceritanya gini ya, dari Jakarta menuju Taipei saya pikir 5 jam ya, 5 jam, 6 jam. Saya konsumsi aja dulu 2 Utsu, 1 Suba, ya kan? Nah, kemudian nanti dari Taipei ke sana baru saya minum Antimo. Ternyata enggak,
saya minum 2 utsu, 1 suba. Apa yang terjadi sepanjang jalan menuju Taipei? Saya tidur. Tidur, beneran tidur. Kemudian di Taipei, dari Taipei ke Munich, minum lagi gitu. Saya minum 1 suba tambah 1 utsu lagi. Jadi totalnya 3 utsu, 2 suba. Apa yang terjadi dalam hampir 16 perjalanan penerbangan itu? Saya tidur. Di sebelah saya itu pasti ada yang ngomong, tidur. Saya tidur. Dan jadi kalau sebagai orang yang baru pertama kali ke Eropa, saya baru pertama kali ke Eropa, thank you AFC, ya, thank you AFC. Kalau ditanya lama nggak perjalanan 20 jam? Nggak terasa, beneran kok. Nggak terasa, lapar makan tidur. Bahkan waktu pramugari datang ngasih makanan, pergi lagi karena saya tidur. Ya, sampai teman-teman gini, kok enak banget dok, tidur banget. Ya udah, saya sekarang tahu rahasianya adalah di suba dan utsu. Ya, dan kebetulan saya makan, dan di sana kita kan mobile banget ya, dan saya tetap fit. Sampai teman-teman bilang baterainya nggak habis ya dok. Saya fit, excited dan fit gitu. Ya, nah teman-teman juga, ayo kita sampai bareng-bareng. Ya, yang mungkin yang baru datang mungkin belum tahu. Oh, jualan dulu baru hanya dapat tripnya. Enggak, trip itu double, bonus kedua. Karena teman-teman sudah dikasih dengan bonus uang sakunya nanti dari bonus harian. Ya, nanti ini masih ada trip Korea, Jepang, kemudian umroh dan Holy Land. Ayo kita bareng-bareng capai trip yang diberikan AFC itu luar biasa. Dan kita kemarin nyangkanya gini, kita bawa makanan dari Indonesia dong. Takutnya kan pada ngomong cerita pengalaman tuh makanan di Eropa itu nggak enak. No, apa yang diberikan AFC itu udah yang paling baik. Ya, everyday, setiap hari kita bertemu nasi. Bahkan sambal yang kita bawa dari Indonesia itu kalau nggak ditanyain teman-teman itu nggak tersentuh. Ya, saya cuma makan Indomie cuma karena kangen Indomie ya, karena saya nggak bisa, saya bawa popnya ada 2 dan saya makan cuma karena kangen aja, kok pengen ya gitu. Bukan karena makanannya nggak enak, tapi itu luar biasa enak. Ya, dan saya yakin trip-trip kita selanjutnya atau teman-teman yang udah kemarin dari Turki juga tripnya pasti enak. Nah, ayo kita capai bareng-bareng. Dan di kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk AFC, begitu bagus ya, udah ngerti kita, Pak Ernest, Pak Mike, dan Pak Niko, luar biasa. Nah, jadi kita masing-masing punya banyak alasan di sini ya. Nanti dari alasan-alasan kita itu berbuah lagi bonus-bonus. Salah satunya yang baru kami lalui, perjalanan Western Europe, batch 1 yang begitu luar biasa. Thank you AFC. Oke, makasih banyak dok, thank you dok. Oke, luar biasa tripnya AFC. Oke, kita kasih beberapa pertanyaan dari audiens yang bisa ditanyakan kepada Ibu Dewi atau Ibu Juni. Ada yang mau bertanya? Ada? Waduh. Mau bertanya kepada siapa, Pak? 2 kakak ini ya? Waduh. Tahun berapa mereka mulai? Oke, Bu Juni. Ya Pak, gimana Pak? Tahun berapa Anda mulai katanya? Memulai 1 tahun yang lalu, Pak. usaha AFC. Saya bertepatan nanti tanggal 15 Februari genap 1 tahun di AFC Pak. Puji Tuhan, saya sudah mendapatkan dari ID saya 600 juta lebih Pak. Puji Tuhan. Dan mendapatkan tiket ke Eropa seperti yang dibilang dokter. Cuman nanti bulan 5 tripnya ya Pak ya. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Nah, jadi kalau 1 tahun untuk Bu Juni 600 lebih, kalau dibagi 12 Pak, 50 jutaan loh Pak. Tuh Pak, kalau kita kerja tahun pertama nggak mungkin Pak ya. Iya, gaji UMR Pak ya. Nah, luar biasa. Oke, Ibu Dewi. Oh, Ibu Dewi langsung ngecek dulu nih. Gua bergabung kapan nih? Update Pak ini nih, biar saya bacakan ya. Real, karena di AFC tidak ada edit-editan. Yang saya bacakan ini bukan bonus 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya. Nah, saya terdaftar 27 Oktober 2021, mulai mengerjakan bisnisnya di Desember 2021 ya. Jadi saya baru ada sebenarnya di hak bisnisnya ya, di usahanya ini sekitar 13 bulan. Ya Pak ya, 13 bulan ya, 1 tahun lebih. Nah, saya di sini Pak, di bulan Desember, bonus perdana saya itu saya masih ruby. Jadi jangan kecil hati teman-teman ketika join dengan ruby. Kita punya hak untuk
upgrade perlahan kalau kita tidak punya dana ya maksimal, perlahan bisa di-upgrade sampai ke diamond ya. Nah di Desember itu income saya 6.180.000. Utang saya 3.400.000 mulai bisa saya bayar untuk modal pertama tadi yang saya pinjam ya. Di Januari 16.800.000, Februari 2022 26 juta, di Maret 44 juta, di April 38 juta, di Mei 45, di Juni 59, di Juli 82, di Agustus 90, di September 123, di Oktober 116, di November 132, di Desember 110. Wih, Ya, terupdate ya Pak ya. Jadi tidak ada alasan loh 3.550.000 itu tidak seimbang dengan potensi income dan manfaat produk yang bisa kita dapatkan. Itu dia Pak. Oke, terima kasih. Nah, mungkin teman-teman saya mau sampaikan, banyak sekali kita kadang-kadang kalau sebagai orang luar, kita melihat income ini kok bisa dapatnya sampai ratusan juta. Nah, ini sebenarnya kita butuh tugas kita, ya. Network marketing kenapa? Karena ada perkalian, Pak. Nah, banyak yang kadang-kadang seperti saya dulu sama 20 tahun lalu, waktu kita masih bekerja. Nah kan, pada saat itu saya mau pensiun muda, pensiun kaya. Nah, pada saat itu kan kita tahu, ternyata nggak mungkin. Ya, nah kemudian guru saya kan sering mengatakan, Budi, kalau Anda mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat aja, bisnis yang kita lakukan harus ada perkalian. Nah, ternyata di multi level marketing ada perkalian. Ya, Bapak Ibu, kok bisa sih? Jadi seringkali misalnya kalau kita kerja kan cuma kali satu. Kalau kita nggak kerja, nggak dapat income, ya kan? Nah, sepupu saya juga banyak dokter. Dokter kalau nggak praktek, nggak ada juga. Nah, kadang sepupu saya dokter aja apa? Kerja di klinik. Dia bilang gini, yang pasien BPJS cuma dapat 4.500. Coba, Anda mau dapat 5.000 aja harus ngoceh 100 orang loh, Pak. Ya kan? Sehari nggak ada loh, Pak, 100 orang, betul nggak? Paling cuma pasien berapa? 20 orang, 30 orang. Itu baru 150.000 loh. Ya, seperti itu. Nah, jadi di FJ ini walaupun kalau kita diamond dapat satu aja, Pak. Orang belanja satu paket aja 550.000 loh, Pak. Luar biasa loh sebenarnya. Nah, itu kok bisa jadi besar, jadi ratusan juta? Karena perkalian yang tadi itu loh. Karena duplikasi. Contoh Bu Juni, tadi kan total sponsor tadi 90 lebih. Nah, dari 90 lebih misalnya kita bilang pakai hukum Pareto aja ya, 10% atau 20% yang kemudian yang mengejarkan. Ya, yang kerjain bisnis ini. Berarti sekarang kita udah punya 10 orang atau 20 orang di timnya kita. Nah, kan mereka kemudian mengajak lagi masing-masing, ya kan? Seperti lagi 10 orang, 20 orang. Nah, di bawah Bu Juni aja sekarang 1 tahun total member di bawah Ibu ada berapa orang? 1.500. Tuh, 1.500 orang, Pak. Nah, ya kan? Bapak Ibu bisa lihat ya, sponsor kita kurang dari 100, tapi di bawah kita udah 1.500 orang. Karena teman ngajak teman, gitu loh teman-teman. Kalau Bu Dewi selama 13 bulan ini sudah sponsornya 190 Pak. Total sponsor 190, total member 4.900-an. 4.900-an, Pak. Nah, ya matematikanya susah Bapak Ibu ya. Nah, itu loh. Jadi karena membernya kita banyak, nah itu ada perkalian. Masing-masing member anggap 10% aja lah. Contoh yang Bu Dewi. Dari 4.000 lebih membernya 10% aja, ya bulan ini belanja satu paket aja. Udah 400 paket lagi ya. 400 paket masing-masing kalau kita pairingnya 300.000, udah 120 juta. Nah, nangkep ya Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya Bu Dewi hari ini tidak bekerja bulan ini, masih lumayan. Tadi kan ada 400 orang. Kalau satu orang yang nggak bekerja, masih ada 399 orang yang bekerja Bapak Ibu. Nah, itu perbedaan antara multi level marketing sama pekerjaan biasa. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi pertanyaan lagi? Ya, Pak Yanto. Nah, ada guru kita nih. Saya pikir masih 4.900, rupanya sudah mau 5.000. Ya, buat Bu Dewi dan Bu Juni, saya barusan dengar member ada 4.000 ya? 4.000 ya, sekitar 4.000. 90. Ya. 4.990. Nah, 5.000. cukup banyak tadi belum diceritakan member sebanyak itu pembinaannya nih. Apakah membernya nurut-nurut, ada yang rewel, ada yang jahil, ada yang cerewet, ada yang gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto tadi Pak namanya. Iya, Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto Sogun ya. Iya. Nah, jadi begini Pak, kalau saya ya yang ditanya, ini kan tadi saya baru lihat sponsor saya ada 192 dan downline saya ada 4.990. 10 orang lagi sudah 5.000 ya. Nah, jadi bagaimana cara pembinaan saya? Tentu yang 5.000 ini kita anggap 5.000, yang 5.000 ini kan nggak bisa kita lihat satu-satu Pak ya.
Nah, jadi kalau saya punya prinsip begini, saya bekerja dengan orang yang mau bekerja. Saya mau membina orang yang mau dibina, ya. Terus saya tidak mau dong menghabiskan energi dan waktu saya untuk mendorong mobil mogok, Pak, ya. Ya, itu membuat saya jadi sia-sia, ya. Nah, jadi saya melihat misalnya di sisi kanan saya, di sisi kiri saya lihat di sisi kanan saya nih, misalnya nih ada 20 orang yang siap untuk dibina. Nah, saya pegang yang 20 orang ini. Itu saja, Pak. Jadi ada nanti di kiri, misalnya walaupun misalnya di kiri saya adalah jalur besar saya, tapi saya tidak melupakan mereka, begitu. Termasuk Kak Juni Norma ini adalah jalur besar saya, ya. Walaupun dia di jalur besar saya tetap juga memberikan perhatian saya, begitu. Jadi intinya adalah saya mau membina orang yang mau dibina, tim yang mau dibina, Pak. Jadi kita lihat yang mana yang mau dibina. Ada 20 orang kah di situ? Ya 20 orang itu kita bina, Pak. Nah, tentu yang 20 orang ini kan tentu punya tim juga, begitu. Dia bisa memberikan perhatian ke tim mereka juga, tim kecilnya, begitu. Jadi itulah cara saya, Pak. Saya intinya prinsip saya begitu, Pak. Saya mau membina orang yang mau dibina, saya mau bekerja dengan orang yang mau bekerja. Karena kita bisa sukses di sini karena kita bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Itu saya. Oke, Pak, ya. Makasih, Pak Yanto. Oke, mungkin untuk penutupan teman-teman, nah motivasi Bu buat teman-teman Bu, nah supaya mereka bisa seperti Bu Juni dan Bu Dewi nih, ya kan? Nah, sebelum kita lakukan lagi terus. Ya, teman-teman, sebagai penutupan kita di penghujung acara kita ini, motivasi terbesar kita yaitu adalah satu, rekening kita yang kosong ataupun tabungan kita yang seperti saya sendiri, ya, motivasi saya itu rekening saya yang kosong dan anak-anak saya yang saat ini yang masih kecil-kecil yang membutuhkan biaya sekolah, karena memang saya juga tidak memiliki sekolah tinggi, teman-teman. Saya sangat malu kepada diri saya ketika kelak nanti anak saya meminta sesuatu kepada saya tidak sanggup memberikannya ataupun menolak keinginannya untuk bekerja ataupun kuliah, teman-teman, tapi saya nggak bisa. Itu adalah penyesalan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan kedua, teman-teman, marilah kita menjadikan hidup kita ini menjadi yang berarti buat banyak orang. Karena saya pernah mendengar bapak-bapak mentor kita berkata, sebaik-baiknya orang ialah dia yang berguna untuk banyak orang. Jadi saya, teman-teman, di AFC ini saya merasakan banyak hal yang luar biasa, teman-teman. Dengan di AFC ini banyak tim-tim saya yang tadinya bahkan seorang janda ada beberapa di tim saya itu yang tadinya sudah tidak ada harapan untuk hidup gitu ya, teman-teman, karena memang memiliki problem di dalam rumah tangga. Saya sekarang bisa memberikan mereka ataupun mengedukasi mereka menjadi wanita yang berdaya. Mereka menjadi wanita yang luar biasa dan memiliki income puluhan juta, teman-teman. Jadi motivasi terbesar saya adalah saya ingin menjadi hidup yang lebih bermanfaat ke banyak orang, dan saya ingin memberikan yang terbaik kepada anak saya dan beserta keluarga saya, terlebih orang tua saya di masa hidupnya. Karena dengan di AFC ini, teman-teman, saya bisa memberikan satu paket setiap bulan kepada orang tua saya sebagai produk kesehatan, makanan kesehatan untuk kesehatan tubuhnya, dan satu paket kepada mertua saya setiap bulannya saya bisa memberikan, teman-teman. Karena saya tidak mau memegang seperti yang ada di adat saya, orang Batak itu kalau udah meninggal baru dipestain begitu rame-rame, tapi ketika hidupnya tidak ada diberikan sesuatu yang luar biasa di masa hidupnya. Itu buat saya tidak mau pakai itu, teman-temannya. Saya mau hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik kepada banyak orang, menjadi orang-orang pilihan untuk lingkungan kita sekitarnya. Terima kasih perusahaan AFC.